Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas materi tentang penyangga. Ya, di sini untuk materi penyangga ini soalnya adalah direaksikan 600 ml larutan NH3 0,4 molar dengan 400 ml larutan HCl 0,5 molar. Nah, sekarang pertanyaannya tentukan pH larutan sebelum direaksikan sama tentukan pH larutan setelah direaksikan. Jadi kita harus tahu kalau NH3 ini adalah merupakan basa lemah. Ya, Bl basa lemah, sedangkan HCl adalah asam kuat AK. Maka untuk menjawab yang A, jadi pH sebelum direaksikan, berarti sebelum reaksi ya. Maka kita harus menghitungnya adalah satu-satu. Kenapa? Karena NH3 ini adalah basa lemah. Jadi basa lemah, kalau kita mau tulis basa lemah dari NH3. Maka untuk mencari pH yang sebelum direaksikan ini, basa lemah yang kita cari adalah OH-. Kalau basa OH-, kalau asam itu H+. Karena ini lemah, maka rumusnya adalah Kb dikali molaritas. Ini adalah molaritasnya ya. Oh, kok ini molaritas? Ini adalah Kb, ketetapan basanya udah ditentukan. Kalau molaritasnya yang ini 0,4 molar punya NH3 ya. Berarti tinggal kita masukkan ini molaritasnya sama dengan 0,4 berarti 4 kali 10 min 1 molar. Boleh kita buat seperti ini ya. Kita masukin akar dari Kb-nya yang ini 1 kali 10 pangkat minus 5, tinggal kita kalikan dengan ini molaritasnya 4 kali 10 min 1. Kita buat lebih panjang lagi. Oke, ini hasilnya adalah 1 kali 4 itu 4 dikali 10 min 5 dikali 10 min 1, jadi 10 min 6. Kalau diakarin akar 4 2, akar 10 min 6 hasilnya ini tinggal dibagi 2 aja nih pangkatnya. Min 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10 min 3. Ini adalah konsentrasi OH-nya. Setelah itu baru kita mau nyari POH dulu sebelum pH. Ya, urutannya OH-, POH. Rumusnya adalah min log dari konsentrasi OH-nya. Nah, sekarang kalau kita mau masukkan di sini min log, konsentrasinya adalah yang ini. 2 kali 10 min 3. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Cara mudahnya jadi seperti ini. Pangkatnya min 3 ini kita kali ke depan, kali min. Min 3 kali min jadilah 3. Min log 2-nya mengikuti di belakang min log 2. Ya. Maka setelah itu kita mau cari pH. Sama dengan 14, ketetapan air 14. Tinggal kita kurang aja dengan POH-nya. Masukin ya. Berarti di sini 14 dikurang POH-nya ini 3 min log 2. Berarti 3 min log 2. 14 dikurang 3 ini adalah 11. Min ketemu min, hasilnya adalah positif log 2 ya. Jadi hasilnya adalah pH NH3 ya, ini sebelum direaksikan adalah 11 plus log 2. Nah, setelah itu bagaimana dengan HCl? Karena HCl adalah merupakan asam kuat, maka pH-nya juga kita harus cari lagi ya. Misalnya di sini HCl kita buat di sini ya. Oke, kita kasih pembatas. Oke, di sini adalah HCl merupakan asam kuat. Maka rumusnya akan berbeda. Jadi HCl kalau terionisasi akan menjadi H positif tambah Cl minus. Nah, valensi H-nya adalah di sini koefisien H-nya adalah 1. Atau di sini nih depan H kan tidak ada angka. Kalau tidak ada angka itu 1. Beda dengan misalnya H2SO4. Kalau terionisasi kan jadi 2H positif tambah SO4 2 minus. Ya, ini 4. Oke, kita geser sedikit. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus dulu. Sebentar, ini SO4. Nah, ini valensi H di sini adalah 2.
Kalau di sini 1, ini adalah 2. Yang ini angka di depan H-nya. Oke. Lalu untuk asam kuat, kita namanya asam berarti carinya H+, ya. Rumus untuk H plusnya adalah tinggal valensi, atau kita sebut disingkat nih ya, valensi, valensi tinggal dikali molar aja. Oke, sekarang valensinya berapa? Valensi untuk HCl, H plusnya adalah 1. Molaritasnya yang ini 0,5, berarti kita bisa tulis 5 kali 10 min 1. Jadi sama dengan tetap 5 kali 10 min 1. Setelah H plus, maka langsung ke pH karena dia asam. Jadi langsung 2 tahap saja ya. Min log H plus. Jadi min log 5 kali 10 pangkat min 1. Oke, ini kita selesaikan cara mudahnya ini min 1-nya. Jangan lupa tinggal dikalikan ke depan aja. Jadi min 1 dikali min jadi 1. Min log 5-nya mengikuti di belakang. 1 min log 5. Seperti ini. Jadi kalau untuk asam dari H plus langsung ke pH, tapi kalau untuk basa dari OH min, POH baru ke pH. 3 tahap ya, OH min, POH dan pH untuk basa. Ini adalah pH larutan sebelum direaksikan. Bagaimana kalau pH larutan setelah direaksikan? Kita mau lihat di bawah sini. Jadi kalau setelah direaksikan, kita buat di sini B ya. Oke, B. Jadi NH3 ditambah dengan HCl akan menjadi NH4 ini NH ya. NH4Cl seperti ini. Maka yang harus kita cari ini adalah mol mula-mula. Nah, seperti ini. Ini mol mula-mulanya untuk NH3 tinggal kita kali 600 mol sama dengan volum dikali dengan molar. Jadi volum dikali dengan molar, volumenya adalah 600 mili, 600 dikali 0,4 sama dengan ini sama ini bisa habis 6 kali 4 24 tambah 0 240 tapi masih milimol. Sedangkan dengan HCl ini HCl agak ke sana ya. Berarti kalau HCl volum dikali molar juga rumusnya. Volumenya adalah 400 mili dikali molaritasnya 0,5. Ya, ini dikali setengah jadi 200 milimol seperti ini. Oke, kalau datanya udah ada, ini KB-nya udah ada 10 pangkat min 5, tinggal kita buat geser ke bawah. Oke, maka ini kita masukkan mula-mula reaksi setimbang atau sisa juga boleh. Mula-mula tadi kita udah cari molnya NH3 adalah 240 milimol, 240. Sedangkan HCl adalah 200 milimol. Ini NH4Cl atau garamnya itu belum terbentuk. Pada saat bereaksi kurangkan dengan mol yang paling kecil atau reaksi pembatasnya. Kebetulan ini 200 dibagi 1 ya, koefisien angka di depannya kan adalah tidak ada angka berarti 1. 200 bagi 1 ya 200. 240 bagi 1 240, maka mol yang paling kecil adalah ini. Maka ini akan jadi reaksi pembatasnya HCl. Kenapa? Karena molnya lebih kecil sehingga tepat bereaksi atau habis bereaksi duluan. Berarti kalau satu dia minus 200 pada saat bereaksi, kalau di kiri itu minus. Nah, di sini 1, maka kalau 1 itu 200, di sini juga sama, minus 200. Untuk di kanan koefisiennya ini 1, berarti positif 200 karena terbentuk, ya. Ini kita tinggal tambah. 240 dikurang 200 ya, jadinya 40. Ini satuannya masih milimol. Ini habis, ini adalah 200 milimol. Nah, maka ini terbentuklah mol dari asamnya, ekomol asamnya. NH3 bukan asam ya, dia adalah basa lemah. Mol basa lemah ya, ini adalah mol garam. Nah, nanti kita geser lagi ke bawah. Oke. Sekarang mol garamnya adalah NH4Cl, jangan lupa. Ini kita buat dulu NH4Cl. Terionisasi akan jadi NH4 positif tambah Cl minus. Nah,
Karena ini basanya adalah NH3, maka nanti yang diambilnya adalah NH4 garamnya atau konjugatnya ya. Kalau dia 200 mol, di sini kita isi 200 milimol, maka ini koefisiennya 1, ini juga 1, ini juga 1. Kalau 1 200 milimol, maka di 1 di sini juga sama, kecuali kalau di sini 2. Kalau 2 ya 2 kali 200 gitu, jadi 400. Karena kebetulan ini 1, maka ini sama 200 milimol, ini juga 200 milimol. Kecuali kalau misalnya ini setelah disetarakan di sini 3, maka 3 kali 200 jadi 600 milimol. Lalu yang mana yang diambil dari mol garamnya? Yang ini, yang konjugatnya ya, yang NH4 200 milimol. Ini kebetulan koefisiennya 1, jadi sama semua. Oke, ini adalah kita buat di sini mol, nanti mol garam yang kita ambil. Nah, berarti karena di sini adalah penyangga. Kenapa penyangga? Karena yang sisa adalah mol basa lemah dan garamnya. Kenapa bukan garam atau hidrolisis? Karena kalau garam nanti asam lemah dan basa lemah dan asam kuatnya harus habis, yang tersisa hanya garam saja. Karena ini yang tersisa 2 di basa lemah dan garamnya, maka ini masuk penyangga. Karena di sini penyangga, di sini adalah basa lemah, ini adalah penyangga basa. Nanti kalau basa lemah, kalau asam lemah pasangannya harus misalkan basa kuat, ini akan bisa jadi penyangga asam ya. Oke, karena penyangga basa, maka yang kita cari adalah OH-nya ya. OH-. Rumus untuk penyangga adalah ketetapan basa dikali mol basa per mol garam atau konjugatnya. Yang ini ya. Yang di sini yang kita ambil setelah kita reaksikan atau ionisasikan. Nah, setelah itu kita masukkan ini Kb, tadi ketetapan basanya 1 kali 10 pangkat min 5 ya, dikali mol basa yang ini 40 milimol. Tinggal kita bagi yang mol garam atau konjugatnya. Di sini adalah 200 milimol. Oke, ini kenapa kita nggak harus rubah jadi mol, karena ini sama ini aja udah habis. 40 bagi 200 ini 1/5 ya. 1/5 itu berarti 0,2. Oke, sebentar. Oke, berarti 0,2, berarti dikali 0,2 di sini, nanti kita kali 1 ya, tetap 0,2 kali 10 min 5. Kalau kita mau buat jadi seperti ini aja, kita jadikan 1, 2 kali 10, masuk satunya 0, satunya pindah ke sini jadi min 6. 2 kali 10 min 6. Setelah itu langsung ke mana? Ke POH ya. POH sama dengan min log dari sama konsentrasi OH minnya. Tinggal kita masukkan min log 2 kali 10 pangkat min 6. Caranya sama. Jadi ini cara mudahnya kali ke depan, kali min. Jadilah 6 min log. Ini mengikuti aja min log 2. Lalu pH tinggal mengurangkan 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurang 6 min log 2. Kita geser ke bawah lagi. Ya, ini hasilnya adalah 14 dikurang 6, 8 min ketemu min positif log 2. Ini log 2 ya. Positif log 2, di sini log 2. Jadi hasilnya adalah 8 plus log 2. Seperti itu. Jadi setelah direaksikan ternyata NH3 ditambah HCl jadinya NH4Cl merupakan penyangga. Kenapa penyangga? Karena yang tersisa 2 molnya di basa lemah dan di garamnya. Ini merupakan syarat penyangga. Kalau nanti dia hidrolisis, yang tersisa adalah yang garamnya saja. Ini sama ini habis. Oke, ini adalah rumus untuk penyangga, mencari penyangga basa ya. Oke, ini rumusnya. Ini sih masih sama ya, standar. Ini adalah rumus yang dipakai untuk asam basa. Selalu menggunakan rumus ini untuk POH dan pH-nya. Oke, semoga bisa mengerti ya.